Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Peneliti. Jumpa lagi dengan saya, Agustin Dwi Anika. Saat ini kita akan berdiskusi mengenai metodologi riset pada akuntansi. Baik, izin saya share screen. Penting bagi kita untuk mengetahui atau belajar mengenai riset dan metodologi akuntansi, di mana nanti bagi kita, para peneliti, katakanlah pada saat melakukan penelitian skripsi atau tesis, ini menjadi panduan bersama untuk mempermudah proses penelitian yang perlu kita lakukan. Baik. Oke. Nah, pertama mengenai pengertian dan konsep dasar meneliti terlebih dahulu. Pengertian dan konsep dasar ini kita jadikan pegangan apa itu meneliti dan bagaimana cara meneliti secara mula sampai dengan proses akhirnya. Kita simak lebih lanjut, teman-teman. Yang pertama, apa itu penelitian? Yaitu research is a somewhat intimidating term for some, is simply the process of finding solution to a problem after study and analysis of the situational factors. Kami mengutip milik UMA sekarang pada tahun 2000. Artinya penelitian ini adalah sesuatu mengintimidasi sesuatu kondisi atau keadaan ataupun data untuk memperoleh solusi daripada permasalahannya. Nah, dalam penelitian bisnis, kita perlu melakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang berasal dari, katakanlah seorang manajer perlu data yang akurat, tepat waktu, sahih, dan handal ini, kemudian dianalisis dan disintesiskan sehingga memperoleh informasi, kemudian dia bisa membuat keputusan bisnis yang baik. Selalu setiap adanya perubahan yang terjadi akan menimbulkan masalah ya teman-teman ya. Katakanlah COVID-19, kemudian biasanya usaha yang dilakukan secara langsung kemudian harus beralih ke online. Bahkan pun untuk pembelajaran yang biasanya di kelas, kita menjadi berpindah ke online. Nah, masalah-masalah ini akan selalu timbul, yang mana kita kemudian perlu menggali informasi lebih lanjut supaya mendapatkan rumusan masalahnya, kemudian bisa mengidentifikasikan seperti apa solusinya dengan melakukan penelitian ya teman-teman. Baik, jadi berangkat mengenai pengertian metodologi penelitian itu sendiri, menurut Khalid Narbuko 2008 ini adalah cara yang cepat untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan meneliti. Gitu ya. Kemudian kalau itu adalah cara definisi daripada metode. Ya, metode adalah cara. Kalau logos ini adalah ilmu atau pengetahuan. Kemudian penelitian itu sendiri adalah bisa berbeda-beda jawabannya karena banyak faktor. Ya. Salah satunya adalah latar belakang seorang peneliti itu sendiri. Berasal dari bahasa Inggris sebetulnya, ya, yaitu research. Kemudian berasal dari kata re yang artinya kembali dan to search atau yang berarti mencari. Sehingga research yang dimaksud adalah menggali kembali, mencari kembali informasi-informasi dan mencoba kembali menelaah sehingga mendapatkan solusi. Nah, sehingga perlu kita melakukan penelitian secara berulang-ulang. Nah, kalau kita bicara mengenai proses dalam meneliti, ada 4 hal, yaitu ciri khas peneliti adalah proses berjalan secara terus-menerus, continue. Kemudian hasil penelitian tidak pernah final atau bukan suatu yang absolut, karena akan bisa terus direvisi sepanjang perjalanan ada peneliti-peneliti selanjutnya. Kemudian penelitian seseorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Jadi kalau penelitian awalnya menyatakan katakanlah signifikan, kemudian ternyata yang terbaru tidak signifikan, maka itu perlu diterima ya atau tunduk. Kemudian proyek penelitian dari awal sampai akhir itu adalah sebuah proses.
Nah, kalau menurut David Penny, penelitian ini adalah pemikiran sistematis, teman-teman, mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya tidak datang tiba-tiba, tapi memerlukan pengumpulan dan penafsiran daripada fakta-fakta yang muncul. Penelitian sendiri ini juga bertujuan untuk memahami sesuatu dengan penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan permasalahan yang ada tersebut ya, yang telah ditemukan. Kemudian secara berhati-hati ya, secara sistematis diperoleh pemecahannya. Menurut Suprapto, penelitian adalah menyelidiki ya, atau penyelidikan suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis ya teman-teman. Nah, usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran tersebut ya menjadi suatu pengetahuan yang baru, ini juga sebuah penelitian. Jadi penelitian adalah art and science yang berguna untuk mencari answer atau jawaban terhadap suatu problem atau permasalahan menurut Joseph dan Joseph 1979. Kemudian penelitian ini juga dikatakan cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban setiap permasalahan atau proses menemukan ya, sehingga dalam bentuknya bisa discovery maupun invention. Nah, penelitian ini juga mencakup sifat formal dan juga intensif. Kemudian menurut Kerlinger 1986 merupakan penemuan atau proses penemuan yang mempunyai karakteristik yang sistematis, kembali lagi ya, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori serta hipotesis. Kemudian penelitian adalah merupakan suatu usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi yang ada. Ya. Menurut ahli lain, Cooper and Emory 95, penelitian sistematik bertujuan untuk menyediakan informasi dalam memecahkan masalah. Sedangkan sekarang 2003 menyatakan usaha sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Sedangkan menurut Widodo 1993 adalah proses pendekatan atau approach dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Sehingga dapat dikatakan bahwa riset ya teman-teman adalah upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah dilakukan secara sistematik dan terorganisir serta mengikuti metode ilmiah sehingga kita mencari masalah, dipecahkan dan prosesnya mengikuti metode ilmiah yang telah ditentukan. Masalah. Ini adalah kesenjangan atau gap atau perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Nah, kesenjangan apa saja Bu Agustin? Ya. Pertama, apa yang seharusnya terjadi dengan justru apa yang terjadi. Sehingga ada perbedaan tersebut. Itu merupakan kesenjangan. Kemudian perbedaan apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, itu juga kesenjangan. Kemudian ada juga kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan yang berbeda. Sehingga harus diidentifikasikan berupa fenomena empiris atau teoritis. Kemudian tahapan selanjutnya merumuskan secara spesifik dalam research questions atau rumusan masalah. Demikian penjelasan saya mengenai materi kita kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.